Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang rasanya bisa kembali berjumpa dan hadir di renungan hari ini. Saudara, di tengah dinamika kehidupan modern, kita diajak untuk merenungkan bagaimana setiap ujian membentuk iman kita. Dalam renungan hari ini, kita akan mengambil inspirasi dari kitab Roma pasal 5, ayat 1-5 yang mengajarkan bahwa kasih karunia Allah tidak hanya memberikan damai sejahtera, tetapi juga menumbuhkan ketekunan dan pengharapan dalam menghadapi kesengsaraan. Saudara yang terkasih, mari kita awali renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Tuhan, hidup kami dipenuhi tantangan. Namun, biarlah melalui renungan hari ini, hati dan pikiran kami dikuatkan, diteguhkan, dan jadikanlah pertemuan ini menjadi momen agar kami dapat mendekatkan diri kepada Engkau. Dan mampukan kami agar kami dapat mengerti isi hati-Mu. Dan biarlah firman yang kami dengar hari ini menjadi pelita dan terang bagi kaki kami. Dan bimbing kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi menjadi pelaku firman Tuhan yang dapat memberkati orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita baca dan renungkan firman Tuhan dalam kitab Roma, pasal 5, ayat 1-5. Paulus berkata, "Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Saudara yang terkasih, mari kita bayangkan bersama sebuah pohon cemara yang bernama Bristol Cone, pohon yang telah hidup hampir 5.000 tahun di tengah lingkungan ekstrim, dengan suhu beku, angin kencang, dan tanah yang keras. Ketahanan pohon ini mengajarkan kita bahwa setiap tantangan, seberat apapun, adalah proses yang menguatkan akar kehidupan dan iman kita. Seperti pohon ini, setiap pada dan kesulitan yang datang adalah sarana Allah untuk memperdalam keyakinan kita. Paulus mengajarkan kita bahwa tidak hanya menemukan damai sejahtera dalam berkat, tetapi juga dalam kesengsaraan. Ketika kita menghadapi tantangan, kita harus melihatnya sebagai proses penyempurnaan iman. Bayangkan setiap ujian sebagai jembatan untuk menuju iman yang lebih kokoh. Kesulitan tidak melemahkan kita. Justru, kesulitan memperkuat dasar iman kita, sehingga kita semakin memahami kasih karunia-Nya yang sangat besar. Saudara, bagi kita yang kehidupannya dipenuhi dengan tekanan kerja, tanggung jawab, dan ketidakpastian masa depan, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah bagian dari proses Tuhan dalam menyempurnakan iman kita. Ada 3 hal yang dapat membantu kita untuk menyempurnakan iman kita. Pertama, terima ujian dengan iman. Hadapilah setiap kegagalan sebagai kesempatan bertumbuh. Sama seperti cara pohon cemara menguatkan akarnya dari badai. Kedua, perkuat hubungan melalui doa.
Sisihkan waktu untuk berdoa setiap hari. Mintalah hikmat dan kekuatan dari Tuhan agar kita mampu mengerti maksudnya di balik setiap ujian. Dan yang terakhir, bergabung bersama komunitas. Jangan ragu untuk mencari dukungan dalam komunitas iman. Solidaritas dan persekutuan memperkuat tekad serta memberi harapan yang terus menyala. Saudara-saudara yang terkasih, melalui Roma pasal 5 ayat 1-5, kita diajak mengerti bahwa hidup dalam iman tidak berarti bebas dari ujian. Sebaliknya, setiap kesengsaraan adalah kesempatan untuk menemukan ketekunan, tahan uji, dan pengharapan yang sejati. Seperti pohon Bristol Cone yang teguh bertahan selama ribuan tahun. Marilah kita, sebagai anak Allah, berdiri kokoh di dalam kasih Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu dan pengharapan-Mu yang Engkau tanamkan dalam hati kami hari ini. Pimpinlah kami agar iman tetap kokoh dan damai sejahtera menyertai setiap langkah kami. Satukan kami dalam kasih-Mu, dan biarkanlah renungan hari ini menjadi bekal hidup untuk mengandalkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.